Aduh, si iPad J sepertinya salah tekan. Oke, kita tunggu lagi. Aduh, sorry banget nih. Jujur, gercep banget yang udah kelas 11 juga udah mau langsung persiapan untuk kuliah. Pas waktu itu, aku kelas 11 aku masih gak ada tuh. Kayak pengen langsung kuliah ke Cina, aku kayak banting setirannya banyak banget. Waktu itu eh, masih mikirnya tuh kayak mau ke Malaysia, masih mau mikirnya kayak ke Australia, yang gitu-gitu loh. Tapi karena waktu itu kan aku kan mau kuliahnya itu jurusan teknik ya, terus konsul deh sama orang tua. Terus orang tua bilang, kenapa nggak di Cina aja? Karena kan di Cina itu waktu itu ya, itu masih tahun 2020, 2020, masih COVID, pas COVID. Ya, Cina juga udah agak mulai-mulai gencar-gencar pembangunan segala macam sih. Tapi ya masih enggak sebegitunya waktu itu. Nah, orang tua udah saranin untuk masuk ke China. Terus ya udah deh, aku daftar ke China. Waktu itu beneran eh, informasi kuliah ke Cina tuh nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan kayak di mana-mana TikTok di mana-mana itu semuanya kayak lagi nge-share tentang informasi kuliah di Cina ya. Tapi waktu itu nggak ada, nggak serame kayak sekarang. Jadi sekarang udah jauh justru lebih gampang, tapi di tengah gampangnya informasi, di satu sisi juga menjadi lebih susah. Kenapa bisa menjadi lebih susah? Nanti aku jelaskan di belakang. Nanti juga ada masuk ke dalam slide PPT aku. Oke, okay. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Udah ada berapa orang di sini? Udah ada 20-an orang. 26 orang. Tadi ada 30 orang sih. Ya udahlah ya. Berarti kita lanjutkan aja dulu ya. Sorry banget atas ketidaknyamanannya karena ada sedikit isu, double double issue. Oke, kira aku udah bisa kelihatan semuanya. Kira aku udah bisa kelihatan ya. Oke ya. Kalau udah bisa kelihatan, Jess bisa kelihatan Jess? Oke, sip. Nah, jadi cuma ada 39 universitas yang memiliki 985. Nah, jadi 985 ini memang seprestige itu di Cina. Kalau orang-orang itu kayak, oh anak itu dari Universitas 985. Kayak orang-orang tuh tahu 985 itu universitasnya apa-apa aja. Kalau teman-teman mau tahu Universitas 985, itu tinggal di searching aja di Google, pasti keluar. Universitas apa aja yang 985, 211, Song Ilyu itu pasti ada. Nah, terus pertanyaannya, seberapa prestigious sih universitas top di China? Berarti yang 985 Shuang Ilyu 211 ya. Nah, 985 211 dan juga Shuang Ilyu itu juga ada kastanya. Itu juga bukan berarti kalau semua 985 211 dan juga Shuang Ilyu itu berada di satu rating level yang sama. Enggak. Tapi mereka ada kasta. Oke, okay? Mereka juga ada tingkatan tier satu, tier 2, tier 3. Dan yang tier satu, tier 2 yaitu udah otomatis seperti Beijing Daxue, Tsinghua Daxue, Shanghai Jiaotong Fudan Daxue, Zhejiang Daxue, Zhongguo Keji Daxue dan seterusnya. Kayak Zhongguo Renmin Daxue itu juga semuanya berada di tier satu, tier 2. Nah, sesusah apa sih dan juga seprestigious apa sih? Ini di sini aku ada tulis kayak top 0,02% untuk setiap provinsi.
Ini artinya apa? Nah, jadi bagi orang lokal China, itu mereka, teman-teman juga mungkin udah tahu, itu mereka pasti akan ada SNBT atau UTBK-nya yang kayak kita di Indo. Jadi namanya itu adalah Gaokao untuk orang China. Jadi Gaokao ini tuh tingkat tes yang paling susah sedunia, dan itu juga teman-teman bisa cari aja. Tes yang paling susah di dunia ya Gaokao. Habis itu, anak-anak seluruh di Cina itu bakalan tes. Misalkan ada satu provinsi punya teman aku, ini juga aku udah pernah cerita, yaitu teman aku, dia itu di provinsi Kunming. Provinsi Kunming itu yang ikut tes Gaokao kurang lebih ada sekitaran 200.000 mahasiswa. Nah, 200.000 200.000 mahasiswa ini yang bisa diterima untuk bisa masuk ke Beijing Daxue atau enggak Tsinghua Daxue itu hanya yang top 50. Top 50 itu bisa pilih untuk masuk ke Tsinghua atau Peking. Nah, terus itu kan berarti chance diterimanya itu di bawah 0,02% untuk setiap provinsi. Provinsi yang aku sebut itu Kunming. Terus ada satu teman aku lagi, dia dari provinsi yang lain, Shandong. Dia juga setelah aku tanya total muridnya dan juga top berapa yang bisa masuk ya juga di sekitaran 0,02, 0,01 seperti itu kurang lebih. Jadi setiap provinsi itu beda-beda tingkat penerimaannya. Jadi mereka itu berdasarkan provinsi. Satu provinsi pasti ada sekitaran top 50 yang bisa masuk ke Tsinghua atau enggak Beijing University. Nah, jadi memang seprestigious itu. Terus berarti kalau Tsinghua sama Peita itu setinggi itu, seprestige itu, bagaimana dengan sekolah yang misalkan kayak ini ada di nomor 10 atau belasan, 20-an kayak gitu. Nah, di sekolah aku itu yang nomor 11, Beijing Likung Daxue. Nah, bagi anak-anak yang mau masuk ke sekolah aku, itu kayak di top 800. Jadi kayak ada name rankingnya, terus yang top 800 itu bisa pilih untuk masuk ke sekolah aku. Berarti itu juga 800 dari 200.000. Bayangkan 800 dari 200.000. Jadi memang sesusah itu, sekompetitif itu untuk bisa masuk ke Universitas 985-211 Shuang Ilyu di China. Jadi makanya misalkan kok teman-teman udah bisa masuk ke Universitas 985-211, itu juga bagi kita itu udah keren banget. Dan teman-teman misalkan kalau nanti pulang Indo, misalkan kalau mau cari kerja di Indo, dengan perusahaan China, misalkan habis kuliah di China, dan teman-teman sebutkan universitas aku itu 985-211 Shuang Ilyu loh, pasti orang China-nya itu kayak ada satu kesan tersendiri, kayak wah, hebat bisa masuk ke Universitas 985-211, seperti itu. Jadi sangat kompetitif. Nah, pertanyaan berikutnya. Jadi, apakah kita akan sesusah itu juga nih untuk bisa masuk ke Universitas 985-211 Shuang Ilyu? Dan kita perlu tahu semakin tinggi seperti Tsinghua Peita itu adalah semakin susah juga, semakin kompetitif juga di Shuang Ilyu 985-211. Jawabannya adalah kita sebagai mahasiswa internasional, kita nggak akan sesusah itu. Kenapa kita bisa nggak akan sesusah itu? Karena ada 4 alasan. Sekarang di China, universitas-universitas di China itu mau menaikkan ranking QS-nya. Berarti misalkan kok QS ranking, teman-teman bisa searching aja di luar kayak QS ranking itu apaan. Nah, itu ada ranking internasional untuk bisa mengurutkan universitas di China yang mana yang terbaik, universitas satu dunia yang mana yang baik, yang mana yang agak kurang. Nah, universitas-universitas di China itu sedang mau menaikkan QS rankingnya. Jadi, salah satu cara untuk menaikkan QS ranking itu adalah dengan menambahkan kuota mahasiswa internasional. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman misalkan kalau mau pilih kuliah ke China, misalkan kalau tanya universitas mana nih yang bagus, jangan langsung serta-merta lihat QS ranking. Karena QS ranking itu yang dibikin oleh instansi dari luar negeri. Kalau teman-teman mau cek, itu ada cek dari sumber lokal di China. Kayak gitu. Karena contoh. Kalau aku bisa kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Contoh yang ini. Di sini, Beijing Likung Daxue itu nomor 11, universitas aku. Dan yang di nomor 10 itu adalah Beijing Hangkong Hangtian Daxue. Nah, Beijing Hangkong Hangtian Daxue itu kalau menurut QS ranking itu di bawah Beijing Likung Daxue. Tapi di China kastanya itu lebih tinggi daripada kampus aku satu level.
Jadi teman-teman nggak bisa serta-merta langsung menggunakan QS ranking untuk menjudge apakah universitas itu lebih baik daripada universitas yang lainnya. Jadi perlu cek dulu ke referensi yang ada di China. Nah, terus alasan yang kedua itu karena China ingin meningkatkan dominasi di luar negeri. Tahu China dan juga US war. Nah, ini juga salah satunya di bidang pendidikan. Kenapa China sekarang lagi menggelontorkan banyak banget Chinese Government Scholarship misalnya? Ini kan juga karena ingin menarik banyak banget mahasiswa-mahasiswa internasional untuk kuliah ke China. Jadi ingin terutama bagi negara-negara yang nggak ada influence China-nya itu sekencang itu. Contohnya adalah Indonesia. Dan ini makanya nyangkut ke nomor 3, Indonesian Privilege. Kita kita sebagai warga negara Indonesia itu punya hubungan yang kencang banget dengan China. Jadi kita berharap, misalkan kalau presiden kita bisa membangun hubungan diplomatik yang semakin kencang dengan pemerintah Cina, itu juga berarti bisa, setidaknya kita juga kena imbasnya. Karena aku juga udah saksi mata sendiri ya, kayak melihat bagaimana kedua negara itu harmonis. Di China itu juga salah satu negara yang paling sering dikunjungi sama menteri-menteri di Indonesia untuk juga bisa komunikasi dengan pemerintahan di China. Jadi kayak bisa maintain itu. Kita sebagai mahasiswa Indonesia, privilege, ya karena itu banyak perusahaan Cina, karena banyak kunjungan pejabat, negosiasi dengan pejabat segala macam, banyak banget perusahaan China yang juga sekarang membangun perusahaan-perusahaannya di Indo, investasi di Indo. Tapi sekarang permasalahannya di Indo kan kekurangan Chinese speaker, kekurangan orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Nah, untuk bisa menambah orang yang bisa berbahasa Mandarin dan juga skill sekaligus, ya kenapa kita orang Indonesia juga somehow dipermudah untuk bisa masuk ke universitas di China. Terus yang terakhir, China sadar kalau standar di China itu nggak bisa diterapkan untuk murid luar. Ini maksudnya apa? Nah, berdasarkan pengalaman aku ya guys ya, di sini ya, kita itu kalau masuk kelas, itu kayak kita bisa lihat kalau orang-orang China itu pintar, pintar banget. Pintarnya itu udah pintar banget lah guys. Udah nggak masuk akal pintarnya. Nah, kalau kita disesuaikan dengan standar orang lokal China, uh, kayaknya anak-anak di sini internya itu kebanyakan tuh nggak mampu mengejar sebegitunya untuk bisa menyaingi orang-orang China. Bukan overgeneralize, pasti ada yang bisa mengejar orang-orang China, tapi juga banyak yang nggak bisa untuk mengejar dengan orang-orang China. Nah, China itu sadar kayak mayoritas itu nggak bisa mengejar catch up dengan China. Jadi mereka nggak bisa mematok standar seketat yang tadi aku jelaskan sebelumnya untuk orang anak inter kayak gitu. Nah, jadi ini adalah 4 alasan kenapa kita sebagai mahasiswa internasional yang lebih tepatnya dari Indonesia itu bisa diterima dengan lebih gampang untuk bisa berkuliah di China. Seperti itu. Nah, next. Jadi gampang dong masuknya untuk bisa kuliah di China. Nah, setelah ini aku bakalan menjelaskan tips dan trik untuk bisa masuk ke universitas di China. Jadi, uh, ini 2 alasan yang pertama. Yang pasti 2 alasan yang pertama itu kayak bare minimum. Bare minimum. Maksudnya bare minimum itu seperti apa? Misalkan kalau teman-teman itu pengennya kayak, oke, aku cuma mau masuk ke Universitas 985-211 Shuang Ilyu, tapi yang bukan yang kasta tertinggi. Yang kayak, ya udahlah, di bawah aja nggak apa-apa, yang penting 985-211 Shuang Ilyu. Itu udah termasuk top belum? Udah termasuk top, tapi bukan yang elit, bukan yang di level papan atas kayak gitu. Hanya dengan nomor 1 dan nomor 2 ini, aku bisa pede kayak 70% sampai 80% itu bisa tembus. Selama nomor 1, transkrip nilai selama SMA atau kuliah terakhir itu tuntas. Nggak ada yang dapat nilai jelek aja. Dapat nilai bagus. Ini kayak bare minimum. Terus tergantung sama teman-teman. Misalkan nih, teman-teman itu SMA, terus habis tamat mau sambung ke China, mau ambil jurusan teknik misalkan. Nah, itu berarti pelajaran yang dilihat, teknik mesin ya, misalnya teknik mesin. Itu berarti pelajaran yang bakalan jadi fokus utama, itu ya pelajaran matematika dan juga fisika. Pelajaran yang lain itu agak nggak terlalu diperhatikan.
bukan berarti teman-teman bisa langsung kayak oke nggak diperhatikan jadi aku kayak nggak berusaha aja ya kayak itu. Semakin tinggi nilai kita, probabilitas diterima juga semakin tinggi. Nah, jadi ini bare minimum nomor satu. Terus bare minimum nomor dua itu adalah memenuhi syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftaran ini itu seperti apa? Misalkan kalau ada universitas yang bilangnya itu HSK 4, ya udah berarti kita cuma ikut HSK 4 gitu. Terus HSK 4, teman-teman itu perlu perhatikan juga, dia itu ada universitas yang tulis HSK 4 lebih dari 180 misalkan. Tapi juga perlu dicermati karena biasa itu ada ditulis di bawahnya juga kayak oh HSK 4-nya aku mau di bagian writing-nya nggak boleh lebih rendah daripada 60 misalkan. Nggak boleh lebih rendah daripada 50 misalkan. Kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Terus yang kedua, CSCA-nya itu nilainya tinggi. Untuk kampus semakin top, ya perlu semakin tinggi. Oke. Okay? Tapi misalkan kalau teman-temannya itu aim untuk universitas-universitas yang 985211 Shuang Ilyu juga, tapi nggak yang bukan level yang di atas ya, tapi yang kayak level yang bukan Tsinghua Peita, Fudan, Zhejiang, Daxue yang top elite itu, ya jangan terlalu overthinking. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau udah mau masuk Tsinghua Peita yang top elite itu yang di atas ya itu udah tau lah teman-teman gimana lah tuntutannya 80 plus minimal. Nah, teman-teman, tapi juga satu sisi aku bilang CSCA itu perlu diseriusin. Kenapa? Karena ada universitas yang beneran memperhatikan CSCA. Jadi aku baru-baru ini aku bantu seseorang untuk dia bisa tembus masuk ke universitas di China. Kayak ya dia tanya, aku nanya dong kayak kamu dapat nilai CSCA berapa? Oh, dia kurang dapat sedikit deh gitu kan CSCA-nya. Nah, habis itu dia tuh pas lagi interview di universitas, nah dipermasalahkan CSCA-nya gitu loh. Jadi bare minimum kalau kita bisa kasih satu angka untuk bisa berapa, di atas berapa, aku bisa bilang di atas 60. Kenapa di atas 60? Karena memang ketuntasan di China untuk semua mata pelajaran itu ya di atas 60 kayak gitu loh. Jadi kita tuntas. Itu untuk yang Universitas 985211 yang bukan top elite. Ya. Kalau top elite itu di atas 80-an ya guys ya. Udah perlu bagus. Oke. Okay? Nah, next. Sekarang nomor 3 dan nomor 4 ini udah lebih dalam. Karena yang nomor 3 dan nomor 4 kalau udah kita mempersiapkan nomor 3 dan nomor 4, 5 dan 6, 7 nanti 5, 6, 7 yang di belakang juga masih ada. Otomatis kita udah pasti bisa uh, memperbesar kemungkinan kita bisa tembus di semua universitas. Kita tinggal pilih. Nah, memperbesar ya, bukan berarti jaminan garansi. Karena kembali lagi ke teman-teman nanti bagaimana. Oke, nomor 3. Perlu sesuatu yang pembeda dari orang lain. By other meaning, kita bisa bilang by being impactful towards society, terhadap sesama. Jadi bagaimana menjadi impactful untuk society kita? Ya bisa melalui project yang kita udah pernah bikin, organisasi, atau kita pernah mengikuti lomba, kita pernah mengikuti volunteer, atau yang lain-lain. Nah, kenapa ini perlu? Sekarang kayak gini deh, teman-teman coba kita berpikir. Semua orang yang mau masuk ke Tsinghua, Peita, Tsinghua, Peita, Fudan, Zhejiang, pasti mereka memiliki satu nilai yang sama, ambisi yang sama. Oke. Nilai misalkan kalau semua orang itu memiliki nilai-nilai yang sama di sekolah, kita hanya berdasarkan transkrip nilai nomor 1 tadi dan nomor 2 CSCA tadi. CSCA sama, bagus. HSK juga sama, bagus. Tapi nomor 1 transkrip nilai SMA juga bagus. Terus apa yang menjadi pembeda kita antara orang anak-anak yang lain mau masuk ke top elite? Yang nomor 3, perlu ada impact, yaitu perlu ada sesuatu, yaitu organisasi, project, lomba, volunteer, dan lain-lain. Itu perlu dimasukin. Dan kurasa itu penting banget. Bukan kurasa, memang itu penting. Itu penting, guys. Perlu dikejar. Nah, kalau ada teman-teman nih yang baru kelas 10, kelas 11 tadi, nah, atau enggak yang masih kuliah nih, yang udah kuliah semester
berapa semester 4 misalkan, tapi masih ada beberapa tahun lagi sampai untuk sambung S2, tapi udah bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, kita perlu untuk meningkatkan meningkatkan kapabilitas diri kita untuk bisa menutupi yang nomor 3. Karena jujur aja, pas aku lagi SMA itu, kenapa salah satu alasan juga, itu aku juga sering ikut ORSIS, aku juga sering ikut lomba, dan aktif lah istilahnya. Terus pas habis udah SMA, kuliah sekarang untuk sambung ke S2, aku juga aktif. Aktifnya dalam bentuk apa? Satu, aku sering banget ikut organisasi. Kan aku juga memiliki, ya, dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Terus juga di kampus, di lingkungan kampus, aku juga sering ikut volunteer, terus ada ikut lomba juga. Nah, walaupun nggak menang, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita aktif itu. Kalau menang lebih bagus lagi. Oke, okay? Itu yang nomor 3. Jadi kalau masih ada waktu, kejarlah teman-teman. Aktif. Karena akademik itu semua orang sama. Semua orang itu memiliki nilai akademik yang sama. Kalau kita udah pengen masuk ke level itu, ke universitas itu. Nah, terus, oke, okay, kalau aku juga akademik aku sama. Terus nomor 3 juga sama nih, sama-sama punya organisasi. Ini udah tanding nomor 4 nih. Karena kita akan tandingnya di nomor 4. Apa itu nomor 4? How you present your experiences. Oke, okay? Itu maksudnya apa? Misalkan nih, teman-teman coba bayangin, teman-teman udah punya banyak banget experiences, udah punya banyak banget pengalaman, tapi teman-teman di nomor 4 itu nggak bisa mempresent, nggak bisa nggak bisa connect the dots kayak dari pengalaman aku yang masa lalu. Kenapa aku bisa menggunakan pengalaman aku yang masa lalu untuk digunakan pas masa kuliah itu apa? Terus untuk pas aku habis kuliah itu bakal berdampak apa juga untuk aku. Nah, jadi bagaimana cara kita mempresentasikan, bagaimana cara kita menuliskan semua pengalaman kita dan kita menyambungkan pengalaman-pengalaman kita itu terhadap studi kita pas kita nanti S1 atau S2 dan juga bagaimana pengalaman studi S1 itu akan berdampak kepada diri kita setelah kita kuliah. Nah, ini semuanya itu perlu disambungkan. Jadi ini nomor 4, how you present your experiences. Contoh aku. Jadi waktu itu pas lagi sebelum S1, SMA ya. Nah, jujur pas aku S1 itu aku kan jurusannya teknik mekatronik. Tapi pas aku masanya SMA, jurusan aku itu nggak ada hubungannya dengan pengalaman aku pas SMA sesignifikan itu. Misalnya kalau teman-teman nanya, apakah aku ada ikut lomba robotik pas SMA? Nggak ada jawabannya. Apakah aku ada ikut lomba? Apakah aku nggak ada? Aku ikut lomba kayak bagian fisika, MTK? Nggak ada. Nah, tapi aku pas SMA, itu aku selain ikut OSIS, itu juga aku ada ikut lomba debat. NSDC, National School Debating Championship. Kalau teman-teman pernah dengar. Nah, jadi bagaimana aku bisa mengconnect semua dot itu? Oke, okay, aku ikut debat. Tapi bagaimana saya bisa mengkonekkan debat aku ini dengan teknik? Nah, bagaimana? Jadi ini yang aku presentasikan pas waktu itu. Aku bisa connect itu semua. Jadi ini juga salah satu hal yang penting. Pengalaman banyak tapi nggak bisa disampaikan itu juga percuma. Kayak gitu. Karena kan orang-orang bakalan kenal kita itu dari apa yang kita presentasikan kepada mereka. Mereka nggak bakalan lihat kehidupan kita secara real gitu loh. Itu yang maksud dari nomor 4. Jadi ini penting banget. Terus nomor 5 itu tentang persiapkan interview. Nah, untuk yang persiapkan interview ini, aku sadar kalau ternyata banyak banget yang menyepelekan interview. Jadi pas sudah tembus nih, misalkan udah habis bisa, okay, you have passed the initial review. Tapi setelah pass the initial review, ternyata dia nggak tembus pas interview. Itu pasti ada masalah dengan interviewnya. Nah, jadi untuk biasa orang interview itu, satu nih, yang selalu aku bilang, itu sebelum interview kita coba untuk melancarkan terlebih dahulu kayak pronunciation kita, misalkan kalau kita ambil English Thought, berarti kita nanti bakalan
memperdalam dulu. Kita bakalan sering ngomong dulu dengan menggunakan bahasa Inggris supaya bisa memperlancar artikulasi kita. Itu kayak hal yang paling basic. Terus yang kedua, teman-teman kadang tuh kayak gini, apa yang ditulis di dalam personal statement, apa yang ditulis di dalam essay, itu nggak sinkron pas dengan yang ada di interview. Kenapa bisa nggak sinkron? Yaitu simply karena nggak mempelajari personal essay yang udah pernah kita tulis. Nah, jadi bisa dibayangkan misalnya kayak um, dia udah pas personal essay, berarti kan personal essay-nya bagus. Terus pas sudah masuk ke interview, itu berarti dari pihak sekolah, itu berarti ingin mengenal lebih dalam lagi terhadap kita. Dan kalau pas ingin mengenal lebih dalam terhadap kita, jawaban kita itu beda dengan yang ada di uh, personal essay, ya itu berarti ada yang nggak beres dengan diri kita, ya taunya seperti itu. Nah, jadi saat aku sarankan kepada teman-teman, itu pas lagi persiapan interview itu benar-beneran dibaca lagi personal essay-nya itu seperti apa. Jadi jangan sampai ada jawaban yang nggak sinkron dengan personal essay. Terus tips yang aku selalu bilang itu adalah gini, kita itu yang paling tahu tentang diri kita. Dan juga sekolah itu nggak tahu apa-apa tentang diri kita. Ya kan? Nah, jadi ya selama interview itu ya kita percaya diri. Kita be the main character during the whole interview. Kita percaya diri menjawab semua yang mereka tanyakan kepada kita. Itu sih, dengan kalau punya persiapkan interviewnya udah mateng, habis itu kita bisa udah latihan ngomong, ngomong nggak berbelit-belit, pas interview bisa aku bilang aman jaya sentosa sih. Oke. Okay. Terus yang nomor 6 itu ada daftar seawal mungkin. Perlu diketahui, misalkan untuk Universitas Tsinghua Peita, pendaftarannya itu dibuka kurang lebih itu di akhir tahun ini. Tapi mereka itu tutupnya juga cepet, cepet banget. Kayak kurang kayak kurang lebih 4 atau 5 bulan udah tutup. Enggak selama universitas-universitas yang lain. Universitas-universitas yang lain itu bisa lebih lama. Tapi kalau yang udah top elite, itu biasa bulan, terutama kalau nanti mau daftar beasiswa ya, itu di bulan Maret atau bahkan Februari. Aku ingat pas zaman aku itu Februari udah tutup. Jadi sangat cepat. Jadi perlu daftar seawal mungkin. Dan mereka juga pakai kuota by the way. Seawal mungkin kita daftar, chance kita untuk diterima itu semakin tinggi. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah ngomong dengan International Student Office-nya sekolahku, karena aku dekat sama guru-guru di situ. Dan mereka itu udah kasih tahu ke aku juga, kayak proses rekrutmennya itu seperti apa. Jadi kurang lebih aku bisa mengerti. Kalau daftar seawal mungkin, itu meningkatkan peluang kita untuk bisa diterima di universitas tersebut. Terus yang ketujuh, itu adalah, nah yang ketujuh ini untuk bagi teman-teman yang mau daftar S2 atau S3. Berarti teman-teman yang udah S1 nih sekarang terus mau mempersiapkan diri untuk daftar S2 atau S3, dengerin yang nomor 7. Nomor 7 ini bikin aku waktu itu salah strategi, yaitu adalah cari dosen pembimbing seawal mungkin. Nah, guys, dosen pembimbing itu sepenting itu untuk S2 sama S3. Jadi perlu dicari seawal mungkin. Misalkan kalau untuk Tsinghua, mulai pendaftarannya itu, andaikan ya, aku nggak cek ya, November. Berarti teman-teman dari bulan Juni atau bahkan Mei, itu udah bisa mulai cari dosen pembimbing, supervisor untuk S2 atau S3. Jangan pas dibuka bulan November baru cari. Kayak gitu. Kenapa? Semakin cepat kita mendapatkan dosen pembimbing, itu semakin bagus. Semakin banyak pilihannya di luar sana, gitu loh. Karena kalau udah semakin deket, dosen pembimbingnya tuh kayak udah nggak bisa menerima murid pintar lagi, karena udah kuotanya udah penuh, kayak gitu. Jadi cari seawal mungkin. Dan kasus ini, yang cari dosen pembimbing ini yang bikin aku uh, nggak masuk ke Shanghai Jiao Tong. Jadi waktu itu pas habis tamat S1, aku pengen lanjut nih ke Shanghai Jiao Tong.
Dan waktu itu, aku udah bulan 4. Aku udah bulan 4 waktu itu. Jadi, aku email ke semua profesor di research yang aku interested in, tapi semua profesornya itu udah nolak. Dia bilangnya kayak, aduh sorry, kita udah full ya, kita udah full. Aduh sorry, kita udah full. Semua yang balas bilang udah full. Nah, terus last resort, ya kenapa bisa bulan 4 ya? Adalah ceritanya kenapa ujung-ujungnya aku bisa bulan 4. Uh, banting setiran terakhir di bulan keempat. Dan ujung-ujungnya, sekarang aku S2, itu ya dengan profesor yang udah membimbing aku pas aku skripsian di S1 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau sambung S2 ke China itu cari profesor secepat mungkin. Kenapa itu penting? Karena kalau udah dapat profesor, hampir pasti ku bilang sekitaran 70-80% teman-teman yang masuk ke universitas tersebut itu pasti diterima. Kenapa? Karena kita udah ada profesor, kita udah ada pembimbing, udah ada profesor yang mau membawa kita. Iya, tugas dari International Student Office hanya mengurus dan juga melihat dari sisi legalitas administratif kita aja. Jadi selama teman-teman udah dapat profesor yang mau menerima teman-teman di Tsinghua, andai kata, ya itu teman-teman udah bisa dengan tenang masuk tembus ke Tsinghua atau Peking University, seperti itu. Beasiswa nggak tentu ya, beasiswa nggak ada jaminannya. Karena beasiswa itu beda cerita. Karena beasiswa itu adalah ranah dari International Student Office. Tapi kalau nggak bisa diterima, kita nggak bakalan dapat beasiswa. Itu kuncinya kan. Berarti step pertama jangan mikirin dulu beasiswa, tapi step pertama itu mikirin aku diterima atau enggak. Karena susah untuk diterima. Cari profesornya itu loh. Kayak gitu. Itu khusus anak S2 sama anak S3. Yang mau daftar. Oke. Okay? Terus, next, strategi daftar universitas. Jadi strategi daftar universitasnya itu seperti apa? Ini kembali lagi ke daftar yang tadi aku pernah kasih. Oke, kita lihat di sini, semakin tinggi, berarti kan itu semakin bagus ya universitasnya ya. Nah, kalau teman-teman mau daftar, itu plan A, ku sarankan banget nih, jangan daftar cuma satu universitas. Daftarlah beberapa universitas. Karena jangan sampai, misalkan kayak gini, aku daftar cuma di satu universitas, terus kalau nggak diterima gimana? Kayak gitu kan. Kalau nggak diterima sesuai dengan beasiswa yang aku harapkan gimana? Misalkan kalau teman-teman daftar pakai beasiswa, otomatis ya perlu ada backup plan. Plan B dan plan C perlu ada backup. Nah, kita itu bisa daftar untuk ke banyak universitas sekaligus. Nggak masalah. Nanti itu juga, karena dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar ke semua universitas di China itu juga sama aja, nggak ada beda. Jadi universitas yang pertama itu ya pasti universitas top elit yang misalnya kalau teman-teman nomor satu aku pengen daftar ke Beijing Daxue, ya udah berarti plan A-nya Beijing Daxue. Plan B kalau aku nggak keterima ke Beijing Daxue, iya kalau nekat sih boleh ya masukin ke aku maunya Tsinghua Daxue. Jadi nomor dua plan B aku pengen di Tsinghua Daxue. Terus plan C aku pengen di Shanghai Jiao Tong Daxue. Apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Itu tapi resikonya kan gede, high risk, high return. Oke, kayak gitu kan. Karena ada resiko yang gede, kita nggak diterima. Karena kan peluangnya itu loh, guys. Susah, masuk susah, kesusahan, tingkat kesusahan untuk bisa masuknya itu loh. Tapi kalau teman-teman menerapkan 7 tips yang tadi aku bilang, aku percaya itu bisa masuk. Nah, terus yang kedua, itu satu hal lagi. Kalau high risk, high return, kita pengen play safe. Kita pengen nggak terlalu beresiko. Ya bisa kayak gini, plan A-nya aku pengen di Peking Tasyo, tapi plan B-nya aku pengen misalkan kayak di daerah sini nih, aku pengen ke Nankai Tasyo, misalnya nomor 18, atau aku pengen ke nomor 13 Tongji Tasyo, dan kayak itu. Habis itu plan C-nya aku cuma pengen yang ke Universitas 211 atau Shuang Ilyu. Aku nggak pengen yang 985 lagi. Yang penting aku kuliah, kayak gitu. Nah, kan juga ada kemungkinan kayak gitu juga, plan A, plan B, plan C. Pokoknya jangan pilih cuma satu universitas, tapi pilih beberapa universitas. Sedikit sharing nih ke teman-teman anak-anak yang masuk
Tsinghua Peita itu seperti apa. Karena aku punya banyak temen di luar universitasku. Di Tsinghua Peita itu juga punya banyak banget teman. Dan teman-teman yang aku lihat itu, mereka memiliki satu kesamaan. Semua orang yang aku lihat di Tsinghua Peita itu punya kesamaan ini, satu kesamaan ini. Tahu nggak apa-apa? Tahu nggak apa kira-kira? Kesamaan yang dimiliki oleh semua mahasiswa Indo yang pernah aku temui di Tsinghua Peita. Tahu apa nggak? Bukan nerd. Ada lagi, guys, guys, guys. Ada lagi kesamaan apa? Hard work sih udah pasti. Hard work sih udah pasti. Oke. Jadi mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka punya strong point masing-masing. Misalkan kalau yang eh, jago di jago di jurnalistik misalkan, mereka itu di jurnalistiknya itu jago banget kayak gitu loh. Terus juga misalnya jago di teknik, berarti mereka tekniknya itu jago juga yang kayak gitu. Terus terlepas daripada itu, mereka juga aktif. Ada yang ikut lomba semasa SMA-nya. Karena aku tanyain dong kayak background mereka pas mereka, kenapa mereka bisa masuk ke Singhua segala macam. Ya ada yang ikut lomba, ada yang udah bisa kayak jadi volunteer, organisasi, semuanya itu. Makanya tadi yang di sebelumnya itu poin nomor 3 itu juga jadi salah satu poin yang paling penentu kayak gitu untuk bisa tembus ke universitas top yang kayak Tsinghua Peita kayak gitu. Dan juga 7 tips yang tadi. 6 tips sebagai S1, 7 tips sebagai S2. Kayak gitu. Next. Ini adalah dosa umum yang sering dilakukan dalam mendaftar universitas-universitas di China. Dosa umum yang pertama itu adalah tidak memperhatikan template yang disediakan universitas. Nah, kayak gini, universitas itu pas lagi mau ngerekrut, itu kan kita kan ada section untuk nge-upload dokumen-dokumen kita. Dokumen-dokumen yang kita upload itu, ada universitas yang require untuk punya template. Ada universitas yang nggak require kita pakai template dan ada yang perlu template. Jadi perlu diperhatikan dulu. Mereka perlu template atau enggak. Jangan langsung kayak kita nggak pakai template terus langsung gas kayak gitu. Aku waktu daftar dulu itu ada kejadian, aku daftarnya udah esainya udah selesai, udah kelar, tapi pas ngedaftarnya itu pas nge-upload aku baru sadar gila dia minta template. Terus pas habis lihat templatenya, download templatenya itu beda dengan apa yang udah aku siapin. Kayak gitu. Jadi perlu memperhatikan template yang disediakan universitas untuk dokumen yang perlu diupload. Sesuaikan dengan template universitas. Terus yang kedua, daftar cuma satu universitas tanpa backup plan. Ini tadi aku udah jelaskan tadi ya. Kenapa penting untuk memiliki lebih dari satu pilihan universitas untuk bisa kuliah di China. Mungkin konsiderasi teman-teman pilih lebih dari satu karena beasiswanya juga. Nah, itu juga salah satu faktor yang memang perlu ada backup plan. Jangan sampai nggak ada backup plan ya. Terus yang ketiga, itu kurang disiplin waktu. Kenapa ini banyak banget danger dan segala macamnya? Karena ini paling penting. Kayak gini, untuk menyiapkan dokumen kuliah di China, itu banyak banget. Dokumennya apa aja, itu ada di belakang nanti aku cantumkan. Dokumen apa aja yang diperlukan untuk daftar ke universitas di China. Dokumen-dokumen ini, list ini, bisa berlaku untuk semua universitas di China. Kalau teman-teman udah siapkan listnya, itu berarti bisa dipakai untuk semua universitas di China. Nah, kurang disiplin waktu ini seperti apa? Teman-teman itu nggak ada timeline yang jelas. Teman-teman nggak tahu kapan deadline daftar di Universitas A, kapan deadline daftar di Universitas B dan C. Dan juga kapan deadline daftar beasiswa. Itu juga biasanya tertulis. Deadline beasiswa itu biasanya awal. Nah, semakin tinggi, semakin prestigious, semakin gila wadidaw, keren banget beasiswanya, itu semakin
cepat juga beasiswanya untuk ditutup kayak gitu. Dan juga semakin tinggi kompetisi. Jadi perlu disiplin waktu. Untuk mempersiapkan semua dokumennya itu juga perlu waktu, guys. Nah, jadi jangan sampai pas waktu pendaftarannya habis, dokumen kita tuh nggak siap. Kita udah aware nih dengan deadline-nya tanggal segini, tapi dokumen kita itu belum siap karena terkendala. Misalkan, contoh, salah satu dokumennya itu perlu medical check up. Nah, teman-teman dikejar-kejar waktu karena dokumen medical check up-nya masih belum kelar. Hasil medical check up-nya dari rumah sakit masih belum kelar. Kayak gitu loh. Jadi perlu disiplin waktu. Saranku nih, perlu bikin timeline. Pendaftaran dibuka tanggal sekian, pendaftaran ditutup tanggal sekian. Dari tanggal, misalnya pendaftaran ditutup bulan Maret tanggal 15. Nah, berarti by bulan Desember, aku udah perlu menyelesaikan apa. Itu dicatat. Habis itu di bulan Januari tanggal 20 misalkan, aku udah perlu menyelesaikan satu medical check up, dua surat SKCK, tiga notaris untuk menerjemahkan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia ke jadi bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu. Jadi perlu ada timelinenya. Nah, jadi perlu disiplin waktu. Kalau timelinenya udah kalau udah dekat timeline kita kejar kayak gitu loh. Dan ini juga aku waktu itu masalah. Jadi semua yang aku ceritakan di sini itu berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan melihat kesalahan yang dibikin oleh orang lain. Karena waktu itu ini juga makanya kenapa waktu itu aku daftarnya Shanghai Jiaokong telat, cari profesornya telat. Nah, juga karena kurang disiplin waktu itu. Jadi semua ini perlu hati-hati tentang ini. Ini penting banget jangan sampai kelewat. Karena udah kelewat pasti ditolak. Terus yang next itu untuk yang S2 atau S3 itu tidak mencari supervisor dari awal. Karena supervisor itu kuotanya terbatas. Habis itu waktunya itu deket banget dengan pendaftaran. Jadi teman-teman perlu mencari supervisor in advance seawal mungkin kalau bisa untuk yang mau daftar S2 dan S3. Terus yang berikutnya menyepelekan nilai CSCA. Oke, gini teman-teman tentang CSCA. Mungkin misalnya kalau teman-teman pernah dengar nih, kok aku pernah dengar teman aku tembus ke let's say uh, satu universitas 985 211 misalnya kayak Hongqi University CSCA dia cuma dapat 63, itu ada yang dapat 55 kayak gitu, kok masih bisa tembus ya kok. Nah, guys, ini adalah tahun pertama CSCA. Ini juga CSCA baru dilaksanakan tahun ini, tahun pertama CSCA, dan masih banyak universitas yang menganggap CSCA itu hanya sebagai formalitas. Yang penting ada. Tapi ini bakalan berbeda kok udah tahun depan, pas teman-teman daftarnya. Untuk yang batch tahun 2027, sekarang tahun 2020, ya 2027. Itu bisa jadi udah beda. Karena CSCA pasti bakalan jadi satu tolak ukur yang lebih terstandarisasi daripada nilai rapor SMA kita. Ya kan? Kayak gitu. Jadi jangan menyepelekan nilai CSCA. Semakin tinggi top universitas yang kita daftar, semakin juga bagus nilai CSCA yang perlu kita kejar. Oke. Ini adalah semua dokumen paspor yang bisa dipakai berulang kali. Misalkan kalau teman-teman, ini juga sempat udah pernah aku jelaskan bagi teman-teman yang udah pernah ikut sesi sharing webinar sebelumnya bersamaku. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah dengar, ini aku jelaskan. Jadi dokumen yang tertulis dari nomor 1 sampai nomor 11 ini bisa dipakai recycle, bisa terus di recycle. Misalkan, aku habis daftar ke Tsinghua University pakai nomor 1 sampai nomor 11, aku juga bisa pakai dokumen yang sama untuk daftar ke PETA, ke Peking University misalkan. Karena kenapa? Paspor, ijazah, academic transcript, physical examination report, ini semuanya sama. Template-nya sama. Nggak ada beda. Terutama physical examination report. Jadi teman-teman cukup melakukan cek kesehatan satu kali, dan teman-teman bisa menggunakan hasil cek kesehatannya itu untuk daftar ke semua universitas yang di China. Tapi dalam batas waktu 6 bulan ya, karena cuma bisa dipakai selama 6 bulan physical examination report-nya itu. Dan dia punya template. Nah, kabar baiknya,
satu template itu bisa dipakai untuk semua universitas di China. Jadi template-nya sama. Jadi bukan berarti kayak Tsinghua ada satu template, Peita ada satu, Peking ada satu template, Zhejiang ada satu template, enggak. Jadi satu template untuk semua. Nah, teman-teman paling perlu mengubah untuk nomor 5, personal statement. Kenapa kita pilih universitas ini kan pasti kita adalah cerita kenapa aku mau pilih Peking University misalkan. Terus kenapa aku pilih Tsinghua University kan pasti adalah cerita kenapa aku pilih Tsinghua University karena oh Tsinghua yang nomor terbaik di Cina. Oh Tsinghua menang lomba ini yang kayak gitu-gitu loh. Tapi kan eh, alasan dasar kita kenapa kita mau memilih jurusan itu kan udah pasti itu ya. Kita cuma perlu ganti di bagian kenapa kita pilih universitas itu. Nah, terus financial statement itu perlu lihat kalau ada universitas yang minta surat keterangan bank itu dikasih. Kalau nggak ada minta, ya itu sebenarnya bisa kayak dari teman-teman kayak ketik habis itu tempel materai bilang kayak saya sebagai orang tua menjaminkan saya sebagai orang tua akan menjadi sumber dana bagi anak saya agar bisa berkuliah di universitas A B C D kayak gitu loh. Bisa kayak ditulis kayak gitu sama anak saya berkuliah kayak gitu. Tapi misalkan kalau ada yang butuh surat dari bank, nah itu biasa di surat bank itu perlu ditulis kayak bank pasti minta ini tulisnya untuk instansi apa. Nah, itu yang kenapa kalau dari surat bank itu kita perlu buat beberapa kali. Misalnya kayak surat bank satu untuk Tsinghua, surat bank 2 untuk Peking, surat bank 3 untuk Zhejiang, misalnya kayak gitu. Jadi satu surat bank, satu universitas. Um, jadi tergantung ke universitasnya lagi, dilihat lagi dia butuh surat bank atau enggak. Terus yang nomor 7, recommendation letter. Recommendation letter ini itu adalah recommendation letter dari sekolah SMA, dari tingkat jenjang pendidikan terakhir, teman-teman. Kalau kuliah terakhir S1, ya berarti minta dari dosen. Kalau SMA, tingkat pendidikan terakhir, ya berarti minta dari guru-guru. Kalau saranku sih minta dari guru yang bersangkutan. Kalau teman-teman mau belajar, misalkan jurusan manajemen bisnis di China, ya berarti carinya dosen ekonomi, guru ekonomi SMA kayak gitu. Kalau bisa sih cari yang bersangkutan ya. Nah, terus yang nomor 8 itu CSCA test report. CSCA test report ini juga sebenarnya eh, bisa dipakai untuk recycle. CSCA itu punya masa waktu 2 tahun loh ya. Nah, teman-teman misalkan kalau habis tes CSCA terus ngerasa nilainya kurang, teman-teman bisa retest lagi, tes, ambil tesnya ulang. Nah, terus kalau bagi yang udah ambil tes terus nilainya bagus, terus tiba-tiba gap year itu nggak masalah karena bisa dipakai. Karena masa pakainya 2 tahun. Terus untuk CSCA test report, itu disesuaikan sesuai dengan sekolah ya. Karena kayak gini, misalkan ada yang mau ambil manajemen bisnis di pilihan satunya itu Tsinghua University. Nah, Tsinghua University itu memerlukan kita untuk mengambil CSTA mata pelajaran MTK dan Mandarin Sosial, Social Chinese misalkan. Dia butuh dua pelajaran itu. Tapi di universitas lain di pilihan kedua kita, dia itu mintanya cuma MTK tanpa Social Chinese. Ya, kita pasti di CSCA, di tes CSCA-nya kita ambil dua dong, Mandarin, Social Chinese, dan juga kita mengambil MTK, kayak gitu. Nah, dan itu nilai CSCA-nya dipakai untuk pendaftar ke dua universitas itu, kayak gitu. Jadi satu kali tes, ataupun satu kali tes untuk dua universitas. Satu kali tes, dua mata pelajaran itu harganya sama aja, nggak ada beda. Teman-teman mau ambil dua atau tiga mata pelajaran itu harganya sama, nggak ada beda. Terus next, language certificate, HSK. Kalau yang bahasa Mandarin, ya HSK. Tapi kalau yang bahasa Inggris, ya IELTS atau TOEFL. Saranku, ini beneran saran, universitas di China itu suka banget sama anak yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Kalau teman-teman punya IELTS dan juga HSK, itu nilai plus poin banget. Universitas di China itu suka sama anak-anak yang bisa berbahasa Mandarin sampai segimananya.
Sampai kalau teman-teman punya nilai bahasa Mandarin yang bagus banget nih, itu juga udah bisa memperbesar kemungkinan teman-teman untuk nggak hanya diterima di kampus itu, tapi juga bisa dapat beasiswa. Nah, ini nggak cuma kasusnya cuma satu dua kali terdengar, tapi banget, sering banget yang Mandarinnya itu tinggi banget. Makanya kalau teman-teman nanya kayak udah bisa dapat CSCA dan yang udah bisa dapat Chinese Government Scholarship, dapat scholarship ini, scholarship itu, ya most of them itu punya bahasa Mandarin yang bagus. Tapi apakah ada kasus yang bahasa Inggrisnya kurang, tapi dia juga dapat beasiswa? Ada. Pasti itu ada kayak faktor lain yang bikin sekolahnya kayak, oke, aku mau terima dia. Walaupun bahasa Mandarinnya agak kurang, tapi karena dia kuat banget nih di ini, tapi jadi aku mau kasih dia beasiswa, aku mau terima dia gitu. Ada juga. Terus yang nomor 10 itu non-criminal record, SKCK. Itu tinggal minta aja di kantor kepolisian. Nah, untuk SKCK, karena teman-teman itu kan mau ke luar negeri nih, mau ke China kuliahnya. Itu SKCK-nya nggak bisa dapat dari Polres atau Polsek. Perlu dapat dari Polda, polisi daerah. Karena udah mau ke luar negeri, jadi perlu dapat dari Polda untuk bisa SKCK. Terus nextnya itu ada CV. CV CV itu kurikulum vitae, resume atau bahasa Indonesia apa ya? CV itu. Jadi kayak semua kita udah pernah ngapain aja sih kayak gitu. Oh ya, guys, semua dokumen di dalam bahasa Inggris atau Mandarin ya, terus telah dicap oleh badan yang terkait atau penerjemah tersumpah atau notaris kayak gitu. Ini maksudnya ini maksudnya apa? Kayak gini. Misalkan kalau teman-teman itu nilainya dikeluarkan oleh sekolah nih, teman-teman tuh bisa kayak untuk ya aku minta sekolah aja untuk cap atau enggak aku minta kampus aja untuk cap suratnya. Tapi misalkan kalau teman-teman itu daftarnya pakai surat lomba, misalnya teman-teman punya satu teman-teman ikut OSN, terus sertifikat OSN itu kan diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Nah, Kemendikbud. Apakah surat dari sertifikat dari Kemendikbud itu bisa dicap oleh sekolah? Nggak bisa, karena statusnya itu kan Kemendikbud lebih tinggi. Itu dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, tapi siapa yang bisa mencap sertifikat dari lomba OSN itu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud? Ya, penerjemah tersumpah atau enggak notaris. Itu dua yang bisa memiliki wewenang untuk ngecap, untuk mensahkan dokumen kita yang telah ditranslate ke dalam bahasa Inggris untuk bilang kalau oke, okay, dokumen aslinya dengan dokumen yang telah diterjemahkan itu sama. Nah, terus one more thing itu adalah di sini guys, nomor 2 aku tadi lupa jelaskan, yaitu di poin ijazah, yaitu IPA Chengshu. Dalam kurung itu IPA Chengshu itu apa? Ijazah ya ijazah. Ijazah kan berarti pas kita udah tamat SMA. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, kok aku kan baru kelas 11. Terus pas aku daftar kuliah di China kan tadi Koko bilang perlu daftar seawal mungkin. Pas daftar seawal mungkin, aku kan belum tamat SMA. Pendaftaran Tsinghua bulan November buka, misalkan. Harusnya sih udah di bulan-bulan kayak gitu ya bukanya. Pendaftaran Tsinghua di bulan November buka. Berarti kan aku usahakan di bulan November atau Desember tuh udah submit application. Tapi kan aku belum tamat SMA. SMA aku kan tamatnya kan di bulan Juni tahun depannya gitu loh. Itu gimana? Atau mungkin ini untuk juga pertanyaan bagi anak-anak S1 yang belum lulus tapi mau sambung S2. Tapi udah ada tahulah kapan lulus kayak gitu kan. Itu ya bisa daftar ke sekolah untuk bisa minta Yu Piye Cheng Shu. Apa itu Yu Piye Cheng Shu? Itu adalah kayak satu surat yang dikeluarkan oleh sekolah yang menyatakan bahwa oke, okay, anak ini bakalan lulus di bulan dan tanggal gini 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 gini. Apabila anak ini memenuhi semua kriteria kelulusan by the time dia lulus. Tapi untuk saat sekarang anak ini telah lulus sampai masa yang sekarang dan diproyeksikan akan lulus tepat waktu. Kalau dia memenuhi segala persyaratan. Nah, itu bisa. Jadi kayak sekolah mengeluarkan satu surat kayak bilangnya itu pre-graduation letter gitu. Pre-graduation letter. Jadi sekolah bisa ada satu pre-graduation letter atau kampus bisa kasih kita pre-graduation letter untuk bisa kita apply, daftar ke universitas di China. Ini adalah ilmu yang aku nggak tahu.
juga menjadi salah satu alasan kenapa aku gap year pas habis tamat SMA ke S1. Karena aku kira kayak aku masih belum dapat ijazah, jadi aku nggak bisa SMA. Nah, jadi bisa mendapatkan satu surat pre-graduation letter, kayak surat proyeksi kelulusan kayak gitu. Oke, kalau seperti itu kita selesai untuk sesi presentasi dariku. Oke, terima kasih Koko Marvel atas em, presentasinya ya, yang sangat berdaging banget ya ini sepertinya. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita mau iklan sebentar ya guys. Kita di sini juga sekarang lagi buka program tutor untuk CSCA. Nah, dan di program tutor ini kita akan ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan bantu kalian tutor dari pelajaran matematika atau pelajaran Mandarin ataupun fisika kalau kalian mau masuk jurusan-jurusan yang bersifatnya IPA ya, kayak teknik, computer science yang dan segala hal yang membutuhkan fisika or kimia. Setelah itu, kalau misalnya kalian mau masuk yang IPS, itu tetap pasti harus ada ujian matematika dan juga Mandarin. Nah, Mandarin pun dari CSIA itu dibagi jadi dua, yaitu Mandarin IPA dan Mandarin IPS. Nah, Mandarin IPA itu akan seperti apa related dengan kosakata-kosakata yang ada di pelajaran-pelajaran IPA. Contohnya kayak misalnya buah jatuh dari pohon ketinggian bla 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 soal fisika gitu. Nah, jatuhnya itu pakai apa? Luoti atau Jiangluo atau yang seperti itu nanti kita akan bantu jelaskan satu-satu. Dan kalau misalnya yang IPS itu juga sama kayak HSK tapi mungkin kosakatanya akan sedikit berbeda ya. Jadi kalau kalian yang butuh tutor bisa langsung daftar ke program kita. Daftarnya gratis ya guys. Kalau misalnya terpilih baru berbayar. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Aku akan bantu bacakan dulu, nanti Marvel mungkin bisa bantu jawab ya. Ini dari Ellen ya, dari Ellen. Yang pertama, kok selain lomba project organisasi, kalau magang itu gimana? Kepake juga nggak pengalamannya? Oke, pertanyaan satu. Misalkan kalau magang itu kepake atau enggak, tergantung ya, tergantung. Misalkan kalau mau eh, jurusan teknik nih, terus eh, Alen itu magangnya di perusahaan yang berhubungan dengan teknik atau misalkan kayak ada ikut magang di perusahaan orang tua, misalkan ke orang tuanya punya perusahaan atau workshop kayak gitu, itu bisa membantu karena kan korelasi. Terus kalau nggak ada sambungannya dengan apa yang aku akan pelajari. Nah, itu tadi yang aku jelaskan, bagaimana cara kita connect the dots yang tadi. Bagaimana cara kita menyambungkan pengalamanku dengan pas tujuan aku lagi studi itu mau ngapain dan juga pas aku lulus. Karena kan aku lomba debat. Debat itu nggak ada sambungnya dengan engineering. Tapi kok aku bisa dapat dan juga masuk beasiswanya kayak gitu loh. Ya itu karena aku bisa connect the dots everything kayak gitu. Oke, terima kasih Ko Marvel atas jawabannya. Berarti intinya harus cari kesamaan ya, yang sejurus dengan jurusan yang akan kita apply. Kalau misalnya kurang related, apakah lebih baik tidak dimasukkan? Bisa juga sebenarnya. Apakah seperti itu Ko Marvel? Bisa dimasukin atau nggak bisa dimasukin itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau kalau nggak bisa menyambungkan tadi, nggak bisa kayak aduh ini nggak bisa disambungkan, kayak aku udah pikirkan segala cara nggak bisa connect the dots yang tadi itu nggak usah dimasukin. Tapi kalau aku tahu nih ada cara untuk bisa connect the dots, itu boleh dimasukin. Misalnya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Setelah itu pertanyaan kedua ya. Ini isi email yang harus dikirim ke dosen pembimbing itu modelannya gimana kok? Apakah seperti permintaan untuk mau menjadi dosen pembimbing kita atau kayak kita harus perkenalan diri dulu atau seperti apa? Oke, kalau waktu itu aku selain kirim ke yang Shanghai Caotong itu kan mereka udah bilang penuh. Nah, tapi respon mereka itu semua itu positif. Tapi mereka menyayangkan
aku telat daftarnya itu telat. Mereka justru menawarkan aku untuk mau nggak masuk ke aku yang kayak tahun berikutnya lagi. Terus waktu itu aku kayak nggak mau. Nah, terus jurus yang aku pakai untuk bisa kungfu yang aku pakai untuk bisa dapetin dosen pembimbing itu seperti apa? Pertama itu pasti perkenalan diri. Pasti perkenalan diri, jelaskan riset kita itu pernah ngapain aja selama kita kuliah S1 di manapun itu di Indo, berarti kita jelasin kita pernah ngapain aja background kita. Terus yang ketiga, itu kenapa kita memilih dosen yang kita tuju. Berarti kan ada interest terhadap riset yang dilakukan oleh dosen itu. Nah, kita perlu jelaskan nih, kenapa kita bisa memiliki suatu interest kepada penelitian yang dilakukan oleh dosen itu. Terus yang keempat, kita perlu kayak menjelaskan ke dia kalau nanti aku di bawah bimbinganmu, kurang lebih aku mau riset tentang apa sih gitu loh. Itu perlu dijelaskan di dalamnya. Oke. Jadi kita juga perlu memberitahu kayak apa yang membuat kita tertarik terhadap dosen itu. Itu penting banget. Nah, itu semuanya di email. Oke, di email. Terus jangan lupa untuk cantumin CV kayak gitu. Kalau Oke, misalkan nih kalau teman-teman kayak cuma mau langsung kirim di body email aja panjang-panjang kayak gitu, aku nggak saran. Mending kayak dibikin ke dalam satu PDF rapi segala macam, habis itu diupload berserta dengan CV kita bersebelah-sebelahan. Habis itu nanti ada pengantar bodinya sedikit, baru send. Jangan satu untuk semua ya. Nggak boleh satu email, satu kayak isinya, terus kita tinggal ganti nama dosennya gitu-gitu. Itu aku nggak saranin banget sih. Be specific terhadap dosen itu. Semakin spesifik, oke, semakin bagus. oke, Oke. baik. Terima kasih, Ko Marvel. Pertanyaan selanjutnya nih, terkait dospem S2, itu mendingan carinya sebelum pendaftaran perkuliahan dibuka atau cari dospemnya di awal pendaftaran kuliah waktu sedang dibuka? Kalau aku bisa saran seawal mungkin. Even kayak misalkan kalau pendaftarannya kan dibuka bulan November, kita cari di bulan Agustus, Agustus, September itu boleh banget cari. Udah boleh di blast email ke anak-anak ke guru-guru, ke profesor-profesor di universitas tujuan. Oke, berarti semakin cepat semakin baik ya guys ya. Di sini kuncinya. Setelah itu untuk S2 apakah perlu tes CSCA? Nah, ini aku bantu jawab dulu secara cepat. Tidak perlu ya guys. Tes CSCA hanya untuk S1. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini ada yang tanya, buat daftar S2 di China popularitas kampus S1 itu berpengaruh atau enggak? Ini pertanyaan bagus nih. Ya, Oke, kalau untuk daftar S2 itu popularitas kampus bisa aku bilang nggak gimana berpengaruh. Popularitas kampus loh ya. Karena kayak gini, aku ada kenalan satu orang. Dia itu daftar dia tuh daftar S2 di Tsinghua University. Oke. Tapi dia S1-nya itu di China sih, di China. Tapi bukan di universitas yang unggulan banget. Dia itu daftarnya tuh di S1-nya itu di Zhejiang University of Science and Technology. Nah, teman-teman bayangin, Zhejiang University of Science and Technology, bukan Zhejiang University ya, beda jauh guys. Zhejiang University of Science and Technology itu dia nggak masuk 985, 211 dan juga Shuang Ilio, nggak masuk apapun itu. Berarti kita bisa kategorikan kok kampus itu ya B aja. Kayak nggak susah masuk gitu, gampang banget untuk bisa masuk. Tapi karena dia itu selama perkuliahan, dia itu outstanding banget, terus dia juga aktif berorganisasi, habis itu dia juga ada ikut lomba. Nah, dia bisa tembus masuk ke Tsinghua University gitu loh. Jadi nggak pengalaman dan juga latar belakang dari Universitas S1 itu nggak sesignifikan itu pengaruhnya untuk bisa tembus ke universitas top elite di China. Karena ada banyak kasus yang aku kenal, nggak cuma dari itu. Oke. Okay? Oke, terima kasih Ko Marvel. Setelah itu ada yang tanya nih pertanyaan bagus. Kalau nggak ikut OSIS pas SMK, pas SMA, apakah berefek nantinya? Kalau nggak ikut OSIS pas SMA, apakah berefek? Kalau kayak gini ya, perlu ada pengalaman.
untuk bisa jadi outstanding dibanding dengan orang lain. Aku nggak bilang OSIS, teman-teman bisa cari kayak organisasi di luar situ selain dari OSIS. Misalnya kayak oke, di kotaku, itu di kota Pontianak, itu ada satu kayak lembaga kursus les bahasa Inggris. Ceritanya aku mau daftar studi bahasa S1 untuk bisa berkuliah di China, oke? Nah, ada satu lembaga, bukan, dia tuh lembaga non-profit gitu, namanya Kampung English Purnama. Nah, aku bisa kayak mendaftar ke satu kayak lembaga-lembaga non-profit yang kayak gitu, NGO-NGO kayak gitu, untuk bisa kayak ngajar secara sukarela, itu juga salah satu pengalaman. Pasti ada efek lah, kurasa misalkan kalau kita nggak ada ikut pengalaman apapun itu, kita nggak ada pengalaman lomba. Beda cerita misalkan kalau nggak ikut OSIS tapi lombanya kenceng banget segala macam sampai tingkat dadi-dadi-dadidu. Beda-beda banget. Nah, jadi perlu aktif, perlu ada sesuatu yang bikin kita menonjol dibandingkan dengan orang lain. Itu. Oke, terima kasih Ko Marvel. Ini kita tambah dua pertanyaan lagi ya. Oke, kalau mau daftar S2 nih kok, berarti pengalaman SMA itu boleh disertakan atau enggak? Atau lebih baik pengalaman yang paling baru? Saranku sih pengalaman selama perkuliahan aja sih, karena kalau SMA kayaknya udah kejauhan, udah nggak relevan karena kan empat udah lebih dari 4 tahun loh itu. Kalau gap year berarti 5 tahun. Jadi O- pengalaman terbaru yang relevan dengan pengalaman untuk bisa masuk ke S2. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau daftar beasiswa, bagusnya tuh daftar beasiswa dulu atau ke univnya dulu ya Kak ya? Daftar beasiswa dulu atau ke universitasnya dulu. Eh, Daftarnya itu bersamaan. Daftar universitas di Benar. China dan juga beasiswa itu sepaket, nggak dipisah. Jadi kita daftarnya itu kalau kita udah daftar ke universitas, pasti kita daftar ke beasiswanya juga. Berjalan berbarengan, kayak gitu. Oke, kalau gitu ini ada satu pertanyaan lagi kita mau ambil. Kok izin tanya kalau mau daftar S1 mandiri dan cari beasiswa full dari local government itu apakah sulit? Oke, sorry, ini ada yang chat aku juga tanyain pertanyaan ini nih. Eh, Juga sekaligus dijawab aja ya. Aku sekaligus Iya, jawab. benar. Oke, jadi untuk bisa daftar ke universitas di China secara mandiri, jujur nggak susah. Nah, teman-teman, kenapa aku tetap menyarankan untuk bisa daftar secara mandiri daripada pakai agen? Terlepas dari harga yang kita nggak ada bayar apapun ya ke pihak untuk servis kita. Karena kan kalau pakai agen, pakai servis ada biaya servis. Tapi kalau nggak ada pakai agen, itu kita bisa lebih bebas memilih universitas yang kita mau pilih. Jangkauannya itu luas. Universitas top di China nggak pakai agen. Dia nggak ada kerjasama dengan agen. Contoh Tsinghua, Peita, Zhejiang. Tsinghua Peita, Zhejiang aku kurang clear. Tapi kok Tsinghua Peita itu nggak ada kerjasama dengan agen apapun. Mereka nggak melayani agen. Nah, terus kalau teman-teman pakai agen, kerugiannya itu apa? Agen itu pada umumnya akan mengarahkan kita untuk bisa daftar ke universitas yang ada kerjasama dengan mereka. Jadi semakin tinggi insentif yang diberikan oleh universitas terhadap agen itu, semakin kencang juga kita disarankan untuk masuk ke universitas itu. Kayak gitu. Jadi nggak fleksibel pilihnya. Dan misalkan kalau agen, kita daftar ke universitas yang nggak ada kerjasama dengan agen itu, berarti kita perlu bayar service fee dari agen itu. Jadi daftar secara mandiri itu nggak susah. Kayak nyiapin dokumen dan segala macam. Apalagi sekarang udah ada AI, itu tambah gampang lagi. Jadi aku tetap Oke, sarankan untuk baik. bisa daftar sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Koko Marvel. Terima kasih, guys, untuk semua pertanyaannya. Dan masalah pertanyaan mengenai beasiswa nih, kebetulan karena banyak banget nih yang tanya-tanya tentang beasiswa, harus gimana kalau daftar mandiri. Maka dari itu,
untuk menghadirkan solusi bagi kalian ya. Kita next di minggu depan akan ada webinar khusus untuk beasiswa. Kebetulan speakernya adalah aku sendiri dan ada satu teman aku. Dan kita akan mengupas tuntas gimana sih cara daftar beasiswa secara mandiri, apa aja yang perlu dipersiapkan. Terus kalau misalnya perlu untuk menulis CV atau personal statement itu kayak gimana, poin-poin apa yang penting, dan juga gimana sih cara mempertahankan beasiswa itu supaya bisa dapat full 4 tahun. Karena balik lagi guys, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah China itu akan ada annual review setiap tahun dan akan ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk kalian dibatalkan beasiswanya di tengah jalan jika kalian tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh mereka. Maka dari itu, untuk next webinarnya boleh banget ikut ya guys. Kita akan share nanti juga di Instagram kita. Jadi bagi yang belum follow atau bagi teman-teman kalian yang mau ikut, jangan lupa untuk follow Sinuspark, Aji Sinuspark, karena kita bakal banyak banget kasih informasi mengenai perkuliahan di China. Terima kasih buat semua yang udah datang hari ini. Thank you banget yang udah ikut dan semoga kalian semua bisa mencapai mimpi kalian untuk kuliah setinggi-tingginya ke China. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Ko Marvel. Thank you guys udah join di malam minggu lagi. Waduh, malam minggu Semangatnya biasa kan membara jalan-jalan. banget ya ini ya. Semangat untuk kuliah ke Cina keren banget. Padahal baru ada yang masih kelas 10, ada yang masih kelas 11. Aku aja persiapannya mepet nih guys ya. Oke, jadi Oke, jangan terima mengulangi kasih. kesalahan-kesalahan kami. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke, untuk recordnya akan kita share ya nanti ya. Masih banyak Terima kasih banget semuanya. info-info A1 yang masih belum Ice, di-spill. makasih kok. Thank Sama-sama, you. sama-sama. Masih banyak info A1 guys yang belum di-spill guys. Oke, mari kita akhiri di sini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di next webinar. Bye-bye, Sparkles.